Tipe kepribadian INFJ dan Dajjal. Apakah mereka bisa melawan fitnah besar? Topik ini mengandung kompleksitas yang menuntut analisis mendalam dari berbagai sudut pandang, mulai dari psikologi kepribadian, filsafat eksistensial, hingga teologi eskatologis. Untuk memahami sejauh mana INFJ mampu menghadapi fitnah terbesar, kita harus membedah karakteristik INFJ, memahami mekanisme psikologis yang membuat mereka unik, serta membandingkannya dengan sifat-sifat Dajjal sebagai manifestasi fitnah terbesar dalam keyakinan Islam. Tipe kepribadian INFJ merupakan salah satu tipe kepribadian yang langka. Mereka memiliki kombinasi unik antara intuisi yang tajam, idealisme yang kuat, serta keteguhan moral yang tinggi. INFJ seringkali digambarkan sebagai individu yang memiliki visi jauh ke depan, mampu melihat pola tersembunyi dalam kehidupan, dan memiliki kepekaan terhadap makna serta kebenaran yang lebih dalam. Sedangkan Dajjal merupakan sang manipulator tertinggi dalam eskatologi Islam. Dajjal adalah simbol fitnah terbesar yang akan menguji manusia di akhir zaman. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menipu manusia, menciptakan ilusi realitas, dan membalikkan persepsi tentang kebenaran dan kebatilan. Dajjal bukan sekedar sosok fisik, tetapi lebih dari itu ia merupakan arketipe dari kekacauan epistemologis, di mana realitas dan ilusi menjadi sulit dibedakan. Dalam konteks untuk melawan fitnah besar Dajjal, ciri utama INFJ yang relevan untuk itu ialah introverted intuition mereka sebagai mekanisme deteksi kebenaran. Tipe kepribadian INFJ memiliki fungsi dominan introverted intuition yang berfungsi sebagai radar untuk memahami pola besar dan menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam konteks fitnah besar, individu ini mungkin menjadi salah satu tipe yang paling mampu mendeteksi kebohongan dan manipulasi karena mereka tidak terpaku pada permukaan realitas, tetapi lebih condong untuk mencari makna di balik narasi yang ada. Lalu kombinasi dari extraverted feeling dan introverted thinkingnya menghasilkan keseimbangan antara empati dan logika. Sebagai fungsi sekunder, extraverted feelingnya membuat mereka sangat peka terhadap dinamika sosial dan emosi kolektif. Mereka bisa membaca bagaimana manusia dipengaruhi oleh retorika dan propaganda. Namun, INFJ juga memiliki introverted thinking yang cukup berkembang, sehingga mereka tidak hanya memahami secara emosional, tetapi juga mampu menyusun logika internal untuk mengevaluasi validitas dari informasi yang diterimanya. Tipe kepribadian ini juga memiliki kepekaan terhadap manipulasi psikologis. Mereka memiliki kecenderungan untuk memahami motif tersembunyi seseorang. Ia bisa mengenali ketika seseorang menggunakan retorika manipulatif, meskipun secara kasat mata tampak meyakinkan. INFJ seringkali skeptis terhadap klaim absolut yang tidak memiliki dasar moral yang kuat. Tipe kepribadian ini memiliki keteguhan moral dan kesediaan untuk berjuang dalam diam. Mereka seringkali lebih memilih jalan yang sepi dalam mempertahankan keyakinannya. Mereka bukan individu yang mudah terbujuk oleh pengaruh eksternal karena memiliki kompas moral yang sangat kuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin revolusioner, mistikus, dan pemikir besar yang memiliki kecenderungan INFJ memiliki pengaruh besar dalam melawan doktrin yang menyesatkan. Sementara ciri utama Dajjal sebagai ancaman bagi INFJ ialah: yang pertama, penguasa ilusi dan realitas palsu. Dajjal dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan surga palsu dan neraka palsu. Ia memiliki kekuatan untuk memanipulasi persepsi manusia tentang kebenaran, hingga seseorang yang lemah dalam keyakinannya akan menganggap kebatilan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kebatilan. INFJ yang mengandalkan introverted intuition akan menghadapi ujian berat karena mereka harus menyaring mana intuisi asli dan mana ilusi yang telah dimanipulasi. Yang kedua, retorika emosional yang dapat mengguncang moralitas. Dajjal akan menggunakan narasi yang mengobarkan ketakutan dan harapan secara bersamaan.
Tipe kepribadian INFJ yang memiliki extraverted feeling tinggi mungkin akan merasa sangat tertantang karena mereka sangat sensitif terhadap kondisi emosional orang lain. Namun mereka sendiri juga harus mampu menjaga jarak emosional agar tidak terseret dalam arus propaganda yang Dajjal ciptakan. Dan yang ketiga, eksploitasi kelemahan psikologis. Tipe kepribadian INFJ seringkali memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan eksistensi dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Dajjal sebagai penguasa fitnah besar akan mencoba mengeksploitasi pencarian makna ini dengan menawarkan jawaban instan yang tampak benar, tetapi sebenarnya menyesatkan. Tantangan bagi INFJ adalah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya dan tidak tergoda oleh solusi yang terlihat mudah tetapi berbahaya yang dihadapkan padanya. Jika pertanyaannya apakah INFJ bisa melawan fitnah Dajjal, maka jawabannya adalah mungkin iya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Tipe kepribadian ini memang memiliki keunggulan dalam membaca pola, memahami motif tersembunyi, dan memiliki keteguhan moral yang tinggi. Namun mereka juga memiliki kelemahan besar. Jika mereka tidak memiliki pegangan spiritual yang kuat, mereka akan tertelan dalam kecenderungannya untuk mengalami kelelahan psikologis, keraguan eksistensial, dan rentan terhadap tekanan emosional. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan intuisinya saja dalam menghadapi fitnah Dajjal. Mereka juga perlu memiliki keseimbangan spiritual, pemahaman mendalam tentang propaganda dan ilusi, hingga kemampuan menjaga diri dari kelelahan psikologis. Tipe kepribadian INFJ yang memiliki keyakinan spiritual yang kokoh akan lebih sulit digoyahkan oleh narasi Dajjal. Keimanan akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi intuisi mereka dalam berfungsi secara optimal. Jika INFJ mampu memahami bagaimana propaganda bekerja dan bagaimana emosi serta psikologi massa dapat dimanipulasi, mereka bisa menjadi salah satu kelompok yang paling tangguh dalam menghadapi fitnah besar. Namun karena tipe kepribadian ini seringkali tenggelam dalam pemikiran mereka sendiri dan terlalu banyak menyerap energi emosional dari lingkungan luar, jika mereka tidak dapat menjaga batasan psikologisnya dengan baik, mereka bisa menjadi sasaran empuk bagi manipulasi tingkat tinggi yang Dajjal ciptakan. Kesimpulannya ialah, INFJ merupakan pejuang potensial, akan tetapi bukan tanpa risiko sama sekali. Tipe kepribadian ini bisa menjadi salah satu individu yang paling mampu menghadapi fitnah besar Dajjal, dengan catatan jika mereka dapat memiliki keseimbangan spiritual, mental, dan emosional yang kuat. Tanpa ketiga elemen ini, individu ini pun bisa jatuh ke dalam perangkap keraguan, kelelahan mental, atau bahkan termakan oleh ilusi yang Dajjal ciptakan. Dengan kata lain, INFJ memiliki potensi besar sebagai pembaca kebenaran dalam masa fitnah besar, tetapi di hadapan kekuatan manipulatif tertinggi, mereka pun masih memiliki titik lemah yang dapat dimanfaatkan. Dajjal adalah simbol dari kebutaan batin, di mana yang hak dianggap batil dan yang batil dianggap hak. Ia tidak hanya menguji akal, tetapi juga menggoyahkan rapuhnya jiwa. Seperti bayangan yang menipu mata dalam cahaya, fitnah Dajjal hanya dapat dihindari oleh mereka yang melihat dengan cahaya kebenaran. Pada akhirnya, melawan fitnah terbesar bukan hanya soal kecerdasan atau kepekaan intuisi, melainkan kemampuan melihat dengan mata hati yang tidak tertipu oleh ilusi. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat, di mana yang benar bisa tampak salah, dan yang salah bisa tampak benar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat ke-125. Dan seperti dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah ini dengan doa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian,
serta dari kejahatan fitnah Dajjal. Kemenangan bukan milik mereka yang hanya kuat atau cerdas, melainkan milik mereka yang hati dan akalnya tetap berpegang pada cahaya kebenaran meski dunia terbolak-balik. Karena hanya dengan cahayanya kita bisa melihat dengan sebenar-benarnya. Dan hanya dengan rahmatnya kita bisa selamat dari kegelapan fitnah yang paling besar, yaitu Dajjal. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.